warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Roma Rizkianto, biasa dipanggil Pak Roma. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Baik ya. Kali ini Bapak akan menerangkan tentang materi hormat kepada orang tua. Nah, anak-anak di sini ketika berangkat sekolah, salaman tidak dengan bapak dan ibu. Salaman kan ya, itu termasuk dari hormat kepada orang tua. Dalam materi hormat kepada orang tua, Bapak akan menceritakan nih tentang kisah Alqamah. Bagaimana kisah Alqamah? Alqamah adalah sahabat Nabi. Ia hidup pada zaman Nabi. Ia taat beribadah, selalu bersedekah dan gemar berpuasa. Tetapi ketika ajal menyebutnya, ia dihadapkan dengan keras atau dengan ajal yang keras. Ia tidak bisa mengucap kalimat syahadah. Maka dari itu istri Alqamah mengirim utusan pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengirim utusan, yaitu Ammar, Suhaib, dan Bilal, untuk menemui Alqamah yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Sahabat tersebut sampai di rumah Alqamah membenarkan kejadian itu dan ia mengirimkan informasi lagi kepada Rasulullah. Kemudian sesampai kepada Rasulullah, Rasulullah bertanya kepada sahabat, apakah Alqamah masih mempunyai orang tua? Kemudian sahabat menjawab, Alqamah masih memiliki ibu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, suruh ibunya datang kemari, atau saya yang menemuinya jika ia tidak mampu berjalan untuk menemuiku. Kemudian utusannya menghampiri ibu Alqamah. Ketika sampai di rumah ibu Alqamah, sahabat menceritakannya. Kemudian ibu Alqamah mengunjungi Rasulullah. Ketika sampai ke Rasulullah, ibu Alqamah ditanya, bagaimana Alqamah itu? Lalu ibu Alqamah menjawab, Alqamah itu anak yang taat, beribadah, selalu bersedekah dan gemar berpuasa. Lalu Rasulullah berkata lagi, apa yang menghalanginya untuk mengucapkan kalimat syahadat ketika ajal mau menyebutnya? Kemudian ibu Alqamah menjawab, ya Rasulullah, ia anak yang durhaka, ia lebih mementingkan istrinya daripada saya. Kemudian Rasulullah menjawab, memerintahkan untuk utusannya untuk mencari kayu bakar. Kemudian ibu Alqamah menjawab, ya Rasulullah, untuk apa kayu bakar itu? Kemudian Rasulullah menjawab, untuk membakar anakmu di hadapanmu. Kemudian ibu Alqamah menjawab lagi, sesungguhnya saya tidak mampu melihatnya dibakar di hadapanku, walaupun ia anak yang berdurhaka, ia juga bagian dari anakku. Kemudian Rasulullah menjawab, maka ridhokanlah anakmu. Kemudian ibu Alqamah menjawab, saya bersaksi di hadapan Rasulullah, di hadapan Allah, di hadapan malaikat-malaikat Allah, dan di hadapan kaum muslimin, bahwa saya meridhoi anakku. Sesudah ibu Alqamah mengatakan itu, sahabat Nabi diutus lagi oleh Rasulullah untuk menemui keadaan Alqamah. Sampai di sana Alqamah mampu mengucapkan kalimat syahadah. Nah, dari kisah ini adik-adik menjadi paham bahwa anak yang durhaka itu walaupun ibadahnya taat, puasa banyak, dan sedekah yang banyak, ia sangatlah sia-sia, tidak akan diterima ibadahnya. Nah, sampai pelajaran ini nanti kalau pulang ke rumah,
adik-adik bisa menghormati orang tuanya sesuai dengan kisah Alqamah agar tidak menjadi anak yang durhaka seperti Alqamah. Selanjutnya, anak-anak melihat buku modul tentang aku hormat kepada orang tua pada mata pelajaran 8. Bisa dilihat di situ ada foto-foto atau gambar tentang kisah Alqamah. Coba amati dan diskusikan dengan teman yang lain, membentuk 5 kelompok. Terus selanjutnya, coba lihat adik-adik. Di sini ada contoh ciri-ciri anak yang durhaka dan ciri-ciri anak yang hormat pada orang tua. Sebutkan, tunjuklah gambar yang mempunyai ciri-ciri durhaka kepada orang tua. Nomor 2, Pak. Oh iya, nomor 2, benar. Selanjutnya, anak yang hormat kepada orang tua. Nomor 1, Pak. Ya benar, adik-adik. Nah, pintar. Nah, selanjutnya Bapak akan membahas tentang hadis Rasulullah yang berisi tentang hormat kepada orang tua, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ridha Allahi fi ridha al-walidain wa suftullahi fi sufti al-walidain, yang artinya ridha Allah didasarkan atas keridhaan kedua orang tua dan murka Allah didasarkan atas murka kedua orang tua. Jadi gini adik-adik, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Jika kita durhaka, murka orang tua adalah murka Allah, dan sebaliknya kita harus menyayangi orang tua, hormat kepada orang tua agar Allah sayang kepada kita. Terus sampai di rumah adik-adik bisa saling kepada orang tua, membantu orang tua sehingga orang tua itu senang kepada adik-adik. Jika orang tua senang, maka Allah pun senang kepada adik-adik. Nah, dari kisah dan yang Bapak sampaikan tadi, Bapak mempunyai lagu, dan tentunya adik-adik pasti sudah tahu tentang kasih ibu kepada beta. Ayo nyanyikan bareng-bareng. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Gimana? Hafalkan adik-adik? Nah, kalau sudah, tadi sudah mendiskusikan kisah Alqamah dengan teman-temannya. Selanjutnya adik-adik mengerjakan tugas yang berada pada modul pada mata pelajaran 8, yaitu aku hormat kepada orang tua. Nah, selanjutnya dari tugas tersebut diskusi kepada teman-temannya tentang kisah Alqamah, tugas tentang mencentang kolom yang berada pada modul tersebut. Selanjutnya yaitu mewarnai lafaz hadis ridha Allah fi ridha al-walidain wa suftu Allah fi sufti al-walidain. Itu diwarnai ya adik-adik, terus dihadiahkan kepada orang tua agar orang tua senang dan adik-adik pun disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari pembelajaran tersebut semoga kita bisa lebih menyayangi kedua orang tua kita dan kita pun disayang oleh Allah. Sampai di sini ada yang belum paham adik-adik? Kalau belum paham bisa ditanyakan. Kita paham semua ya. Maka dari itu Bapak akhiri pembelajaran hari ini tentang aku hormat kepada orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.